Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jejak Dakwah Nusantara. Tempat kita mengupas bagaimana nilai-nilai Islam hidup dan bernafas melalui sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat. Pada episode kali ini, kita akan mengajak teman-teman menelusuri sebuah tempat yang bukan hanya menjadi situs sejarah, tetapi menjadi pusat spiritual, pusat pendidikan, bahkan media dakwah yang hingga saat ini masih hidup, yaitu Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel terletak di Jalan Masjid Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Kompleks makam ini berada satu area dengan Masjid Ampel, yang menjadi salah satu pusat penyebaran Islam tertua di Pulau Jawa. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu anggota Wali Songo yang berperan besar dalam dakwah Islam di Nusantara. Beliau dikenal sebagai sosok guru para wali karena banyak muridnya yang kemudian menjadi tokoh penting penyebaran Islam di Jawa. Setiap harinya, makam Sunan Ampel selalu dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah. Mereka datang untuk berziarah, berdoa, sekaligus mengenang perjuangan dakwah Sunan Ampel. Suasananya selalu khusyuk, tenang, dan penuh rasa hormat. Salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh sebagian peziarah adalah meminum air dari gentong yang berada di area sekitar makam Ampel. Banyak yang meyakini air tersebut membawa berkah. Meskipun tetap penting untuk mengingat bahwa keberkahan sejati datang dari Allah SWT. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Salwa Ziadatul Husna, biasa dipanggil Kak Zia. Dan di sebelah aku ada... Hai, aku Sarah Amelia, biasa dipanggil Kak Sarah. Kita berdua yang bakal nemenin kalian ngobrol, belajar, dan mengulas lebih dalam tentang apakah makam Sunan Ampel itu termasuk media dakwah atau bukan sih? Simak sampai akhir ya. Nah, langsung aja nih, aku mau tanya-tanya sama Kak Sarah. Boleh. Apa sih makam Sunan Ampel itu dan kenapa tempat itu penting bagi sejarah Islam di Indonesia? Nah, makam Sunan Ampel adalah tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat atau biasa kita sebut sebagai Sunan Ampel. Beliau merupakan salah satu wali songo yang memiliki peran sentral dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beliau juga bukan sekedar ulama, tetapi sebagai pendidik, pembina akhlak, dan tokoh bijaksana. Nah, makam ini penting karena menjadi simbol sejarah Islam berkembang di Nusantara secara perlahan dan penuh hikmah. Kawasan ini dulu menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan pembinaan masyarakat, dan kini tetap hidup sebagai pusat spiritual dan budaya. Oh gitu ya. Terus kenapa masyarakat tuh sampai saat ini masih sering berziarah ke makam Sunan Ampel? Karena ziarah bukan hanya mengenang seseorang yang telah wafat, tetapi juga menyambung nilai perjuangan, ilmu, dan keteladanan beliau. Banyak orang yang datang bukan sekedar mendoakan, tetapi juga mencari ketenangan, inspirasi, dan pembelajaran spiritual. Ada rasa dekat dengan sejarah Islam dan banyak yang merasa keteduhan saat berada di sana. Gitu. Nah, kita memasuki pertanyaan inti dari tema kali ini. Secara ontologis, apa sih hakikat makam Sunan Ampel? Secara ontologis, hakikat makam ini bukan sekedar tempat pemakaman. Ia adalah simbol dakwah hidup sampai tempat yang memuat sejarah, nilai perjuangan, dan pesan moral. Keberadaannya mengingat kita pada perjalanan dakwah Sunan Ampel.
yang penuh kesabaran dan keteguhan. Jadi, dalam hakikatnya, makam ini adalah media dakwah yang melalui keberadaan dan makna yang dikandungnya. Lalu, bagaimana sih Kak? Makam ini bisa dikategorikan sebagai dakwah tanpa ceramah? Karena dakwah tidak selalu melalui kata-kata, kadang juga melalui simbol, melalui tempat, melalui keteladanan yang diwariskan. Makam Sunan Ampel mengajak orang untuk mengingat perjuangan Islam, mendorong orang berdoa, merenung, dan mempraktikkan nilai-nilai kebaikan. Itu semua adalah bentuk dakwah bilhal atau dakwah melalui pengaruh dan teladan. Wah, menarik sekali ya. Berarti kita bukan hanya bisa berdoa ya, kita juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi tertarik deh pengen ke sana. Yuk, besok kita kesana bareng-bareng. Ayo. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Nilai apa aja sih yang tampak dari sisi ontologisnya? Ada banyak nih. Ada nilai sejarah perjuangan para wali, nilai spiritual yang menenangkan jiwa, nilai keteladanan seperti kesederhanaan, keikhlasan, dan semangat dakwah. Semua ini hadir secara hakiki dalam keberadaan makam ini. Nah, tadi kan udah dari segmen ontologisnya. Sekarang kita geser ke segmen epistemologisnya. Istilahnya keren, tapi intinya bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dari tempat ini. Pertanyaannya nih, menurut Kak Sarah, bagaimana makam ini menjadi sumber pengetahuan dakwah? Makam ini menjadi sumber pengetahuan karena orang belajar melalui pengalaman langsung, seperti melihat sejarah, mendengar kisah perjuangan, membaca informasi yang telah tersedia, dan merasakan suasana spiritual. Pengetahuan tidak hanya dari buku, tetapi juga dari tempat-tempat yang menyimpan nilai dan peristiwa penting seperti ini. Gitu. Bener sih, Iya. belajar itu kan gak harus dari buku. Kadang suasana tempat tertentu itu bisa bikin kita jadi lebih mudah menerima pengetahuan baru. Betul sekali. Nah, apa sih bentuk pengalaman spiritual atau pengetahuan yang diperoleh peziarah? Banyak sih. Mayoritas peziarah merasakan ketenangan hati, dorongan untuk memperbaiki diri, serta inspirasi untuk meneladani akhlak para wali. Pengetahuan yang muncul biasanya tentang kesabaran, keikhlasan, perjuangan menyebarkan Islam, dan juga tentang hubungan manusia dengan Allah. Ada pula nilai-nilai sejarah yang dipelajari dari perjalanan dakwah Sunan Ampel. Kalau dilihat-lihat, peziarah tuh kadang sampai ada yang menitikan air mata. Iya loh, gitu. betul. Kayak tersentuh banget. Betul sekali. Tapi Kak, Iya. apakah ziarah itu bisa jadi metode pembelajaran dakwah yang efektif? Iya loh, sangat efektif karena ziarah tidak hanya mengajarkan teori, tetapi memberikan pengalaman batin yang menyentuh langsung ke hati, gitu. Lalu pengalaman spiritual seringkali lebih membekas daripada sekedar penjelasan lisan. Selain itu, ziarah memperkuat hubungan seorang dengan sejarah dan identitas keislaman, gitu. Setuju banget. Nilai spiritual tuh emang punya cara tersendiri ya buat nyentuh hati manusia, lebih dalam dari sekedar hanya teori. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaatnya atau nilai-nilai yang bisa diambil dari makam Sunan Ampel ini. Apa aja nilai dakwah yang bisa diperoleh masyarakat dari makam ini? Makam Sunan Ampel mengajarkan banyak nilai seperti keikhlasan, ketawaduan, semangat dakwah, cinta damai, dan kepedulian sosial. Nah, nilai-nilai itu muncul dari kisah Sunan Ampel dan dari suasana tempat yang mengajak orang untuk merenung dan memperbaiki diri. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana makam ini menjadi sarana pendidikan moral, spiritual, dan sosial? Melalui kegiatan ziarah, doa, pengajian, dan interaksi antar peziarah, di sana orang belajar untuk rendah hati, sabar, dan menghargai perjuangan ulama terdahulu. Secara spiritual, tempat ini membantu orang mendekat kepada Allah. Lalu, sedangkan secara sosial
Makam ini mempertemukan berbagai orang dari latar berbeda, memperkuat rasa persaudaraan. Mungkin karena tempatnya yang penuh arti ya. Jadi di sana tuh orang-orang kesannya kayak rapi, saling menghormati gitu. Betul banget, Kak. Oke nih, pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Apa sih relevansi makam ini bagi generasi muda di hari ini? Bagi generasi muda, makam ini menjadi pengingat bahwa dakwah itu pernah dilakukan dengan penuh perjuangan, kesabaran, dan cinta. Ini sangat relevan karena di era digital, banyak anak muda kehilangan hubungan dengan sejarah dan nilai-nilai spiritual. Melalui tempat seperti Sunan Ampel, mereka bisa belajar tentang akar dakwah dan identitas keislaman. Iya ya, kadang anak muda zaman sekarang tuh suka lupa kalau ada sejarah panjang yang membentuk identitas Islam di Nusantara. Betul. Wah, pembahasan kita makin dalam nih. Yuk kita rangkum jadi satu dari 3 segmen tadi, dari antologi, epistemologi, sama aksiologi. Oke. Kenapa makam ini pantas dikategorikan sebagai bagian dari dakwah berdasarkan 3 analisis filsafat tadi? Karena secara ontologi, ia adalah simbol dakwah. Secara epistemologi, ia menjadi sumber pengetahuan dakwah. Lalu secara aksiologi, ia memberikan manfaat moral, spiritual, dan sosial. Jadi keberadaannya tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga terus mendidik dan membimbing umat hingga sekarang. Pertanyaan terakhir nih Kak, pesan apa sih yang bisa kita ambil dari Sunan Ampel untuk kehidupan hari ini? Pesannya sangat jelas, yakni dakwah harus dilakukan dengan akhlak mulia, kesabaran, kebijaksanaan, dan keteladanan. Dalam kehidupan modern, prinsip ini tetap relevan, bahkan sangat dibutuhkan. Kita diajak untuk meneladani semangat beliau dalam menyebarkan kebaikan tanpa kekerasan dan tanpa memaksa, tetapi melalui contoh nyata gitu. Ternyata seru juga ya belajar tempat bersejarah dari sudut pandang filsafat dakwah. Bukan hanya belajar sejarah loh kita, tapi juga dari segi spiritualitasnya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai teman-teman. Jangan lupa tetap jaga hati, jaga adab, dan terus belajar dari keteladanan para ulama yang telah mewariskan begitu banyak kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.